Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sepanjang jalan hidup kami, Tuhan yang memimpin, dan kami rindu terus diperbaharui oleh cara Tuhan memimpin hidup kami. Sungguh sangat menyenangkan hati kami mengetahui seluruh jalan-jalan-Mu dan rahasia kebenaran-Mu, menelusuri jalan kehidupan kami, hidup yang baru di dalam Yesus Kristus adalah merupakan satu perjalanan kehidupan yang sangat berkesan, kuat di dalam hati kami untuk mengiring Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan dan apa yang kami lakukan. Hati kami dan pikiran kami terus dipenuhi oleh kerinduan yang mendalam untuk mengenal-Mu, mengenal pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang sangat dahsyat luar biasa. Itulah kerinduan yang terbesar kami, selalu terhubung dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang mengikuti secara online, baik melalui media Zoom meeting kita maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun yang melalui YouTube. Terima kasih saudaraku. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus bergerak menelusuri bagian-bagian yang menunjukkan bagaimana identitas kita yang baru. Amin. Bagaimana kita diperbaharui dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus adalah merupakan kerangka berpikir yang saat ini menjadi milik kita. Amin. Mengenali diri kita, siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini merupakan pengenalan yang sangat luas tentang kehidupan yang tidak terbatas. Amin. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki kehidupan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu merupakan satu pernyataan yang sangat luar biasa dan menakjubkan, karena di dalam dunia yang sangat terbatas ini dan di dalam dunia yang selalu berubah-ubah ini, kita memperoleh satu ketetapan kehidupan yang distabilkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan dirinya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kemarin kita sudah melihat bagian yang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa cakap menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bagaimana kita bahkan Bapak Ibu Saudaraku diperhadapkan kepada keadaan yang sangat sulit atau harus menderita sekalipun karena kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan oleh kasih karunia Allah. Amin. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Merupakan kebutuhan yang terbesar, yang paling utama dan yang pertama dalam setiap kita melangkah dalam kehidupan kita ini. Apapun yang akan kita pilihkan, cara bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan, haruslah terbimbing oleh kasih karunia-Nya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku adalah hal yang sangat mempesona
bagi kita semua, kita bersyukur sekali kita diterima oleh Allah masuk di dalam kasih karunia yang sangat memberkati kehidupan kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang dapat mengubah identitas kita di hadapan Allah? Apa yang bisa mengubah kehidupan kita yang sesungguhnya, ya, sebagai manusia ciptaan yang sesungguhnya, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, di dalam tubuh Kristus, kita memperoleh satu pembaharuan yang secara total, ya, di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mempunyai identitas yang berbeda dengan dunia. Amin. Sayangnya banyak orang percaya, banyak orang kudus, banyak orang Kristen sejati yang tidak mengetahui dengan baik hal ini. Amin. Hal apa? Hal bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba, di mana kehidupan kita yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, itu telah dimatikan oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya ketika disalibkan di Bukit Kalvari, berikut dengan segala kuasa dosa, ya, dan kuasa maut telah diputuskan, ya, telah dimatikan oleh Yesus Kristus, dinyatakan di atas kayu salib. Itu sudah selesai urusannya dengan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya tidak berarti bahwa hanya karena kita tahu, ya, kebenaran ini, maka dengan sendirinya ya kita tidak akan terpengaruh lagi atau tidak akan tergoda lagi dengan lingkungan yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena kita masih tinggal, ya, atau kita masih memakai tubuh yang fana ini. Jadi ini, Bapak Ibu Saudaraku, permasalahannya, ya. Jadi yang membawa problem di dalam kehidupan kita adalah tubuh kita yang lama ini, di mana melalui tubuh yang lama ini adalah media bagi pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran daging, ya, membawa pikiran kita kepada cara pandang kehidupan kita yang sudah dilepaskan, yang sudah dinyatakan tidak lagi menjadi, ya, cara kita untuk berkehidupan dan menjalani apa yang harus menjadi pilihan-pilihan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah terjadi peperangan, amin, peperangan rohani namanya, ya, antara kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Dan disinilah, ya, kita menjadi terpanggil untuk menjadi orang-orang yang harus bijaksana. Sebagaimana yang Paulus katakan di Efesus pasal 5, ya, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi jadilah menjadi orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk mengetahui kehendak Allah, ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangannya bagi kita saat ini adalah bagaimana kita harus terus belajar mengetahui dengan baik, mengetahui lebih sempurna lagi, ya, tentang keberadaan diri kita, siapa kita, identitas kita yang baru ini harus kita kejar terus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saudaraku. Karena apa? Karena pikiran kita harus dilekatkan. Ya, sekali lagi, karena pikiran kita, jiwa kita, semangat kita harus melekat kepada apa? Bukan kepada daging, ya,
bukan kepada pengetahuan yang lama yang campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan lama yang campur-campur aduk itu harus dibersihkan, harus disucikan, harus dimurnikan oleh pengetahuan akan kebenaran tentang diri kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, sempurna di dalam Dia. Jadi kita belajar memahami tentang kekudusan kita yang adalah kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, akan memperlihatkan bagaimana kita memahami tentang identitas kita, saudara-saudaraku, tentang pengenalan diri kita di dalam Yesus Kristus yang terhubung dengan firman kasih karunia, firman rahasia yang mengajar dan melatih dan mendidik kita untuk menjauhkan segala perbuatan kefasikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kasih karunia Allah itulah yang telah mengubah identitas kita. Amin. Dari identitas, saudaraku, yang lama, data kita yang lama, yang terhubung dengan pengetahuan yang gelap, pikiran yang gelap, pikiran yang terhubung dengan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, sekarang diubah dengan identitas yang baru, munculnya suatu pemahaman, satu pengetahuan yang baru tentang kebenaran Allah, bukan tentang kebenaran manusia, tentang diri kita, pengetahuan tentang dunia. Saudaraku, karena tidak ada satu ilmu pengetahuan yang tercanggih pun tidak akan bisa menemukan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun cara manusia untuk mengatur segala peradaban, dengan teknologi yang tinggi, kecerdasan buatan manusia tidak akan bisa menemukan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Saya suka mencoba menanyakan menggunakan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia, dengan ChatGPT. Saudara boleh bertanya di ChatGPT, saudaraku, bagaimana caranya supaya manusia diselamatkan? Coba Bapak Ibu buka di Meta ChatGPT, ajukan pertanyaan seperti itu, bagaimana caranya supaya manusia diselamatkan? Nanti di sana akan diberitahu, Bapak Ibu Saudara, disampaikan di situ, menurut kekristenan, satu, harus percaya kepada Yesus, dua, harus bertobat, ketiga, harus meminta pengampunan dosa, keempat, harus selalu setia, harus, dan harus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, kebenaran kasih karunia di dalam Alkitab menjelaskan seperti itu. Itulah kecerdasan buatan manusia. Jadi kalau orang-orang hanya ingin mengetahui berdasarkan teknologi dan kecerdasan buatan manusia dari Google saja, Bapak Ibu Saudara, ingin mengerti tentang kehendak Allah yang rahasia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak akan mungkin bisa ditemukan. Di sana justru banyak penyesatan, dan justru di sana membuat orang meninabobokan orang, membuat orang menjadi rasa puas dan merasa sudah tahu, hanya karena dia menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dan mereka merasa bahwa sudah sampai pada pengertian yang benar tentang Yesus Kristus. Dan itu adalah kebodohan dunia, Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin menutupi kebenaran rahasia kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku. Maka saudara dan saya harus menjadi pelopor-pelopor yang terus mengangkat kebenaran kasih karunia Allah ini ke permukaan, dan kita harus terus memviralkan, kita harus terus
memberitakan, menyuarakan dengan lantang Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya harus mempunyai satu motivasi keberanian yang kuat, bersuara dengan tegas dan lantang mengatakan bahwa keselamatan hidup yang kekal itu hanya diperoleh melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan karena pengakuan-pengakuan dosa maka Tuhan mengampuni dosa manusia. Itu perbuatan namanya. Perbuatan manusia itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memperoleh pengampunan segala dosa kita, ya, bukan sebagian dosa, saudaraku, tapi seluruhnya Tuhan Yesus telah membayar di atas kayu salib dengan pengorbanan dirinya dan sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beyond, melampaui daripada kecerdasan manusia, karena ini adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Amin. Yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi kemuliaan kita, identitas kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, inilah merupakan ciri dari pandangan kita. Pandangan Kristus Yesus yaitu tentang keberadaan kita yang telah ditebus sebagai umatnya yang kudus, sebagai tubuh Kristus yang hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna. Kita terus belajar tentang siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya berlaku, bagaimana kita berperilaku, bersikap di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang kedua. Ya, ini adalah merupakan pengakuan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, ya, dan yang sangat akurat, ya, dari Rasul kita, Rasul Paulus, untuk menjelaskan tentang siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana identitas kita yang baru ini mempengaruhi terus cara berpikir kita, mindset kita, ya, berpikir sama seperti Kristus. Amin. Mari kita lihat di Galatia pasalnya yang kedua. Saudara-saudaraku, kita akan membaca. Mari saudaraku, kita membaca dari ayatnya yang ke-17. Oh ya, ayat 16 maksud saya. Dari ayat 16. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu perbuatan manusia, ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena perbuatan Bapak Ibu Saudara, tapi karena iman. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus diulang-ulang identitas kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Pernyataan statement tentang, ya, identitas kita sebagai tempat di mana data kehidupan kita yang baru tersimpan. Itu di mana Bapak Ibu Saudara? Apa itu di dalam perbuatan-perbuatan manusia? Tidak. Itu tersimpan data-data kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, itu ada tersimpan, ya, di dalam iman. Iman di sini Bapak Ibu Saudaraku adalah iman ketaatan Yesus Kristus. Amin. Bukan iman ketaatan saudara dan saya. Karena kalau ketaatan kita, ketaatan manusia sampai sejauh mana Bapak Ibu Saudara? Ya, sudah sejauh mana ketaatan manusia? Siapa sekarang yang bisa, ya, menjadi model orang yang ideal
untuk kita tiru, untuk kita contoh sebagai orang yang sudah taat, Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan pada saya dan kasih tahu namanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang ideal untuk menjadi contoh bagaimana kita melihat ketaatan yang sempurna di hadapan Allah. Itu hanya bisa kita tiru dari ketaatan Kristus, amin. Karena ketaatan Kristuslah yang sempurna dan Allah mau menerima persembahan yang sempurna, amin. Itulah sebabnya Paulus katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Sebab di sini diulang-ulang oleh Rasul Paulus, sebab kami tidak ada dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu semua urusan perbuatan-perbuatan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang dituntut oleh hukum Taurat itu adalah perbuatan yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang sudah sampai, bahkan orang Israel. Dan di sini Paulus berbicara sebagai orang yang dulu dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang ahli Taurat yang sangat fanatik di dalam kepercayaan agama Yahudi. Dan justru karena dia sangat fanatik membela hukum Taurat, maka dia menganiaya para pengikut Yesus sebelum dia diselamatkan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus membuka rahasia ini, amin. Setelah Tuhan Yesus membuka rahasia kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, dan telah naik ke surga, sekarang terbukalah dengan terang benderang, ya, tentang bagaimana setiap orang saat ini bisa mengenali dirinya di dalam Yesus Kristus dibenarkan hanya melalui kepercayaan yang kita tempatkan, ya, kepercayaan yang kita tempatkan, iman yang kita tempatkan kepada ketaatan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Dari sanalah sumber pembenaran kita. Dari sanalah sumber kebenaran kita. Allah melihat kepercayaan kita sepenuhnya kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, pekerjaan yang sudah tuntas, maka saudara-saudara dan saya diterima oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, diperbaharui oleh Allah, dan diberikan kita tempat di dalam tubuh Kristus sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kita ditempatkan di dalam sebuah wadah, ya, yang sempurna, wadah yang telah ditebus dari segala dosa, wadah yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus melalui ketaatannya dan pengorbanannya di atas kayu salib, dan puncak daripada kebenaran Allah untuk bisa menerima manusia itu kembali kepadanya haruslah melalui iman kepada ketaatan Yesus Kristus. Haruslah melalui kepercayaan dan haruslah melalui pengertian yang benar terhadap kasih karunia Allah. Amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus katakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi kita Bapak Ibu Saudaraku bergerak, kita sekarang hidup kembali, kita melihat, kita memandang, dan kita berbuat, dan kita berpikir, kita merasa, dan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita sadari, yaitu berdasarkan apa yang kita mengerti tentang pemberian Allah kepada kita. Amin. Apa yang telah kita terima dari Allah, itulah yang harus menjadi landasan bagi kita berpikir. Dan karena itu kita harus mengetahui banyak apa yang telah kita terima dari Allah ini, kasih karunia keselamatan hidup yang kekal yang telah kita peroleh, dan kesatuan kita dengan tubuh Kristus ini,
kebersamaan kita mengambil bagian di dalam kehidupan yang kekal ini sementara kita masih ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan rahasia yang terbesar bagi kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Bagaimana kita seharusnya hidup di hadapan Allah. Amin. Bagaimana kita hidup saling mengasihi sebagai saudara seiman. Dan bagaimana kita, saudaraku, terus bertumbuh dan saling membangun satu dengan yang lain, bukan dengan konsep-konsep duniawi, bukan dengan pemikiran-pemikiran duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itulah, maka kita lihat di ayatnya yang ke-20, kita lihat sangat luar biasa Paulus katakan di ayat 19, langsung kita lihat ayat 19 Galatia pasal 2 ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi refleksi daripada kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, adalah refleksi yang terpancar dari suatu kesadaran kehidupan karena iman atau karena kita percaya kepada ketaatan Kristus sebagai identitas kita yang baru. Dan oleh karena itu, tidak mungkin itu bisa lepas dari pengertian yang benar terhadap semua firman Allah yang kita butuhkan untuk kita bisa memahami siapa diri kita, dan bagaimana wawasan berpikir kita dibukakan oleh setiap firman Allah untuk mengerti dan dapat menghidupi identitas kita yang baru ini. Kita bisa meraih, Bapak Ibu Saudaraku, mengambil semua pengertian yang benar tentang siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan Paulus katakan di sini, adapun hidupku ini, sebagaimana lagu pujian kita salah satu adalah yang berjudul Galatia 2 ayat 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bagaimana kita memahami pujian lagu itu, Bapak Ibu Saudaraku? Merenungkannya bahwa saat ini saudara-saudaraku yang menggerakkan, yang terus mengoperasikan, yang membangunkan kita setiap pagi, dan yang memberikan kita semangat setiap hari untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku, adalah karena kesadaran kita yang kuat tentang apa yang sudah kita terima dari Allah, pekerjaan yang sudah sempurna di mana kita ditempatkan di dalam pekerjaan Allah, di dalam pekerjaan Kristus tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memahami dan mengerti secara terus-menerus bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas dari kerinduan kita untuk belajar terus akan firman Tuhan bersama-sama, mendengarkan setiap detail secara rinci apa-apa saja yang dikatakan oleh firman Allah, berbicara tentang data-data daripada kehidupan kita yang baru ini, itu harus kita dengar. Amin. Kita harus perdengarkan, dan semua kita, Bapak Ibu Saudaraku, harus belajar dari kebenaran firman Allah yang rahasia ini agar kita bisa menolong orang lain. Amin. Saudaraku, karena disitulah kekuatan kita, disitulah sumber daripada keyakinan kita, kepercayaan kita yang diteguhkan oleh firman Allah harus menjadi keputusan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
di ayatnya yang ke-21 tadi dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kematian Kristus dengan segala berkat rohani yang ada di dalamnya, yang merupakan warisan yang Tuhan ingin agar kita semua mampu mewarisi kebenaran itu melalui cara kehidupan kita, memperlakukan hidup kita ini sebagai manusia baru. Allah mau Bapak Ibu Saudaraku kita masuk lebih dalam lagi, ya, di dalam kehidupan kita bersama. Hidup bersama dengan Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran kasih karunia-Nya adalah merupakan kehendak Allah untuk kita semua dapat difungsikan oleh Allah biar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan sebelum dunia dijadikan, telah diciptakan di dalam Yesus Kristus sebagai kerangka berpikir daripada saudara dan saya, kerangka merasa dan bertindak bagi saudara dan saya untuk bisa menyampaikan itu semuanya pada akhirnya sebagai kabar baik yang menyelamatkan banyak orang dan supaya datang pada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu hal yang sangat luar biasa, panggilan yang tertinggi. Amin. Panggilan surgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Menyemangati hidup saudara dan saya, ya, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan kehidupan yang sedemikian berat di dunia ini. Saudaraku, ingatlah bahwa ada kekuatan daripada kasih karunia Allah yang menyanggupkan kita untuk sanggup bertahan melewati berbagai macam tekanan dan penderitaan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita masih berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan peperangan dan pertempuran. Secara rohani, saudara dan saya sudah memegang tongkat kemenangan di dalam Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Jadi, saudaraku, bagaimana memahami ini? Secara terus-menerus, saudara-saudara dan saya harus terus meningkatkan kerinduan yang besar, ingin mengetahui kehendak Allah di dalam rahasia kebenarannya ini, untuk kita bisa mengangkat, Bapak Ibu Saudaraku, pengertian kita tentang data-data daripada kehidupan yang baru ini, untuk diperlihatkan Bapak Ibu Saudaraku di dalam setiap kesaksian kita kepada semua orang. Amin. Terlebih di antara kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita harus berkomitmen dengan kuat Bapak Ibu Saudara, rindu ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang kehidupan kita yang baru, yang sangat dahsyat, di mana di dalamnya kita memperoleh kesempatan untuk diperbaharui dari hari ke hari. Kehidupan kita terus disempurnakan begitu indah di hadapan Allah. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, yang mengaruniakan kepada kita identitas kita yang baru sebagai manusia baru yang telah diciptakan di dalam Yesus Kristus, adalah merupakan cara kita berkehidupan untuk kita bisa menjalani kehendak Allah sebagaimana yang Dia inginkan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau terus mengidentifikasi, Engkau terus menginisiasi, Engkau terus mendorong dan memotivasi kami semua. Oleh karena setiap kebenaran, firman kebenaran-Mu menjadikan hidup kami, membukakan pikiran-pikiran kami yang baru, dan menginspirasi terus hati dan pikiran kami untuk melihat secara otentik setiap perkara, setiap kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus merupakan berkat yang sangat indah dan menghadirkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami yang semakin dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan kami bersyukur itulah berkat yang terbesar yang kami terima, yang kami alami, yang kami nikmati, dan juga yang ingin kami bagikan kepada semua orang.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Salam sehat dan semangat terus saudaraku. Salam kudus buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.